Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sumur potensial tak hingga yang bagian kedua. Maaf ya, terpotong ya. Kemarin kita sudah sampai pada normalisasi ya. Jadi kita review lagi sumur potensial tak hingga, dimana di sini ada kita bagi menjadi, jadi triknya kalau misalnya kalian menemukan suatu potensial ya, kita bagi di daerah 1, 2, 3. Daerah 1 V-nya sama dengan tak hingga V1 ya. Daerah 2 V-nya sama dengan 0. Daerah 3 V-nya sama dengan tak hingga. Jadi sumur potensial tak hingga itu sumur yang diapit oleh potensial tak hingga. Gitu. Kemudian kita masukkan ke persamaan Schrödinger untuk bagian 1, 2, 3. Jadi ada 3 persamaan Schrödinger. Kebetulan untuk daerah 1 dan daerah 3 itu sama ya. Nanti diperoleh solusi berupa fungsi gelombang. Di sini ada C1, di sini ada C2, di sini ada C3. Kemudian dari kemarin yang sudah kita kerjakan, kita peroleh solusinya. Ya, solusinya C1 itu sama dengan C3 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya tidak ada partikel di daerah 1 dan di daerah 3. Kemudian C2 itu sama dengan A sin K-nya N Px per L. Ini belum lengkap ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan mencari konstanta A yang ada di sini. Untuk mencari konstanta A, kita bisa menerapkan syarat normalisasi. Jika awalnya kita sudah tahu normalisasi itu kan integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga, C kuadrat dx itu sama dengan 1. Artinya apa? Artinya probabilitas kita menemukan partikel dari X min tak hingga sampai plus tak hingga adalah 100%. Nah sekarang, jadi normalisasi itu tidak selalu integralnya dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Tergantung kasusnya. Misalnya untuk sumur potensial tak hingga kan kita sudah jelas-jelas tahu partikelnya itu hanya ada di daerah 2. Yaitu fungsi gelombangnya A sin NPx per L. Berarti kalau semisal kita ditanya ya, berapa probabilitas menemukan partikel yang probabilitasnya 100% ya dari X sama dengan 0 sampai dengan L. Jadi ini X sama dengan 0 sampai dengan L. Jadi tidak perlu mintanya sampai plus hingga. Karena kita sudah tahu bahwa partikelnya hanya ada di sini dari 0 sampai dengan L. Sehingga kita bisa menerapkan syarat normalisasi. C-nya adalah ini ya. Nah, dari sini nanti kita dapatkan integral 0 sampai dengan L A kuadrat sin kuadrat NPx per L dx sama dengan 1. Ini tidak bisa langsung diintegralkan, kita bisa menggunakan trik ya. Kita bisa pakai trik trigonometri. Triknya, kalau semisal kita punya sin kuadrat X, itu bisa kita nanti menjadi setengah min setengah cos 2x. Atau kalau semisal kalian punya cos kuadrat X, itu bisa kita tuliskan setengah plus setengah cos 2x. Berhubung di sini adalah sin kuadrat X, berarti ini normalisasinya bisa kita tuliskan sini ya. Jadi bisa kita tuliskan integral dari 0 sampai dengan L. Ini A kuadratnya saya keluarkan. Sin kuadrat jadinya di sini ada setengah min setengah cos 2 N Px per L dx. Nah, baru ini diintegralkan. Setengah diintegralkan, hasilnya adalah setengah X. Min setengah cos 2 NPx, integralnya adalah, ingat ya, integral misalnya kita punya sin 2x, itu kan berarti ini ada 2 ya. Ini setengah cos 2x min ya, kita minus.
Jadi kalau ada integral seperti ini, integral cos itu kan sin. Jadi ini setengah, seper yang ada di dalam ini ya, argumen cos ini ya. Jadi di sini kita punya L per 2 NP sin 2 NPX per L. Dievaluasi dari 0 sampai dengan L sama dengan 1. Ini kalau semisal kita evaluasi L-nya dimasukkan, kita akan punya setengah L dikurangi dengan L per 4 NP ini sin 2 NPX nya dimasukkan L, berarti sini kita punya 2 NP L per L nya coret. Jadinya kita punya sin 2 NP. N nya ini kan bulat, berapapun nilai N, misalnya N nya 1 berarti sin 2pi pasti 0, N nya 2 sin 4pi juga 0, jadi ini sama dengan 0. Dikurangi dengan setengah kalikan 0, 0 ya. Kemudian ini sin 0 juga 0, jadi dikurangi 0 sama dengan 1. Hasilnya hanya ini. Jadi kita punya A kuadrat setengah L sama dengan 1. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan akar 2 per L. Jadi solusinya, akhirnya itu adalah akar 2 per L sin N PX per L. Jadi si 1 sini 0, si 3 itu 0, berarti di sini tidak ada fungsi gelombangnya. Di sini ada fungsi gelombangnya berupa apa? Sinus, cosinus. Sin 0 itu sama dengan 0. Berarti bisa digambarkan nanti dia bentuknya begini. Atau kalau semisal nanti solusinya berupa cosinus, kalau cos 0 itu kan 1 ya, jadi dari sini ya. Ini ya, ini adalah sumur potensial tak hingga. Jadi solusi akhirnya si 1, si 3 sama dengan 0, si 2 sama dengan akar 2L sin NPX per L. Nah ini saya akan memberikan satu contoh. Misalnya begini, berapa probabilitas menemukan partikel dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan setengah L? Kira-kira berapa probabilitasnya? Nah, untuk menghitung ini berarti kan kita harus menggunakan, kalau misalnya probabilitas, ya probabilitas dari X1-nya itu sama dengan 0 sampai X2-nya itu sama dengan setengah L. Berarti kita menggunakan integral 0 sampai dengan setengah L C kuadrat dx. Sama dengan berapa? Ini yang kita cari. Nah, ini seandainya ya kita menghitung N-nya itu dari 1. Jadi N-nya itu sama dengan 1 ya. Berarti kan nanti kan kita punya di sini A sin kuadrat, N-nya 1, berarti Px per L kuadrat dx sama dengan berapa? Jadi ini akan kita cari. Ini kalau misalnya kita mau mencari berapa probabilitas menemukan partikel dari X sama dengan 0 sampai dengan X setengah L. Pastinya tidak akan 100% ya. Nah ini berapa? Atau misalnya ditanya lagi, berapa probabilitas menemukan partikel dari X sama dengan setengah L sampai dengan X sama dengan 3/2L. Kita menggunakan rumus yang ini. Jadi X-nya kita ganti dari setengah L sampai dengan 3/2L. Misalnya hasil di sini, hasilnya di sini 50%, hasilnya di sini adalah 30%. Nah, dengan trik yang sama ya, caranya kan berarti sama persis. Tinggal menuliskan di sini mengganti batasnya. Jadi di sini kita tinggal ganti batasnya berupa, misalnya kalau kita cari 0 sampai yang setengah L, berarti 0 sampai yang setengah L. Tinggal dimasukkan saja. N-nya kan sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1 kan berarti kan di sini kan setengah ditambah dikalikan dengan setengah L. Di sini setengah L. Kemudian dikurangi di sini 0 gitu ya. Nah, jadi nanti kita dapatkan berapa probabilitasnya. Itu ya sedikit bocoran tentang soal sumber potensial tak hingga.